Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih beri taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan salat asar berjamaah, di mana salat asar ini termasuk salat yang berat untuk dilakukan. Maka merupakan kesyukuran yang besar bagi kita, Allah beri taufik kita untuk bisa salat asar berjamaah. Dan insyaallah akan dilanjutkan dengan mendengarkan pengajian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan untuk itu berupa as-sakinah, ketenangan dan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk langit. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan itu kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan dalam hadis beliau, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kitab Allah wa sunnat Rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman hidup yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadhillu abada, selama-lamanya tidak akan pernah sesat. Kalian selama-lamanya tidak akan pernah sesat. Dua kali ditekankan di sana, lan tambah lagi abadan, tidak akan pernah sesat orang yang berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk lebih dalam kepada kitab yang akan kita kupas, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang sebagian dari fadilah atau keutamaan doa, dan kita akan lanjutkan di antara fadilah yang lain serta hal-hal yang lain yang perlu kita ketahui berkenaan dengan doa. Banyak hal sebelum kita mengetahui doa apa saja yang perlu kita baca ketika ini dan itu, segala sesuatu yang berkenaan dengan doa harus kita tahu dulu. Apa saja yang menyebabkan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal apa saja yang menyebabkan doa itu tidak akan diterima, yang akan menjadi penghalang doa itu diterima. Dan beberapa poin lain yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam buku yang ingin kita kupas. Pada fadilah doa sebelumnya kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tentang aku, fa inni qarib, katakanlah, kabarkan bahwa aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab, aku akan memberikan jawaban setiap doa yang dimintakan oleh hamba-hambaku tersebut apabila dia berdoa. Tapi syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah harapkan dari kita, kita penuhi. Dan juga tentunya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita setiap hari berdoa
ternyata faktanya tidak pernah dikabulkan doa kita. Ternyata banyak hal yang mungkin menjadi sebab doa itu tidak dikabulkan. Di antaranya disebutkan dalam ayat tadi, ketika seseorang tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau beriman kepada Allah, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di samping itu, ini juga mengabarkan tentang fadilah atau keutamaan doa, bahwa sesungguhnya ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ini di antara bentuk usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Bahkan Allah perintahkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah yang perintahkan kita, ud'uni, mintalah, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Allah yang katakan, Allah yang minta kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pula yang menjanjikan jawabannya. Allah pula yang menjanjikan akan memberikan apa yang kita minta. Namun tentunya nanti kita lihat, jangan sampai ketika kita berdoa itu ada hal-hal yang akan menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilihat dari ayat Al-Quran dan dilihat dari beberapa sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan fadilah doa. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan doa. Artinya doa termasuk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang tahu kenapa? Kenapa doa termasuk ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kenapa? Ini kebetulan badan anak agak besar, kurang muat. Khairan insyaallah. Siapa yang tahu kira-kira kenapa doa termasuk yang paling mulia? Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Termasuk ibadah yang paling mulia. Kira-kira, ini ada hadiah ya. Masih ada 5 buku lagi. Coba aja. Jadi enggak mesti Ustaz ditanya. Mahasiswa pun perlu ditanya. Baik. Karena dengan kita berdoa, itu kita menampakkan kita itu sangat butuh dengan Allah. Kita tampakkan bahwa kita itu betul-betul hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu menjadi mulia. Allah senang ya ketika diminta. Allah senang ketika seorang hamba itu betul-betul menghambakan dirinya. Justru Allah benci, dalam nanti kita jelaskan, Allah tidak senang, benci kalau ada seorang hamba yang tidak pernah mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya bisa segala sesuatu. Makanya doa termasuk ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita menampakkan rendahnya kita di hadapan Allah. Dalam hadis yang lain yang disampaikan oleh Abu Hurairah juga menguatkan apa yang kita sampaikan barusan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa saja yang tidak mau berdoa meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Dan kita tahu, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa doa atau as-su'al ya, ini secara garis besar berkenaan dengan doa terbagi menjadi 2. Doa ibadah dan doa masalah. Ya, doa yang sifatnya dengan kita melakukan salat, dengan kita beribadah, sebenarnya kita sedang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkahan, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Dan Allah benci, Allah marah kepada orang yang tidak pernah mau meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia, ketika ada yang minta mungkin 1 kali, 2 kali masih nyaman-nyaman saja rasanya. Tapi kalau sering,
mulai rasa tidak nyaman, mulai terasa tidak nyaman, bahkan sampai mungkin kita membenci seseorang tersebut. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan tidak demikian. Allah tidak demikian. Justru Allah marah, Allah benci kepada orang-orang yang tidak pernah mau meminta kepada Allah. Semakin sering kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin sering kita meminta kepada Allah, malah akan menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena memang dengan berdoa itu kita betul-betul menampakkan hinanya kita manusia di hadapan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan yang lain kita lihat dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu doa di mana di dalam doanya itu tidak mengandung dosa. Begitu juga tidak dalam rangka memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan berikan kepadanya salah satu dari tiga. Salah satu dari tiga. Artinya kalau syarat-syarat tadi terpenuhi, tidak ia langgar, maka hukum asalnya doa yang ia panjatkan itu akan dikabulkan. Cuma bisa jadi seperti yang ia harapkan atau tidak. Salah satu dari tiga. Yang pertama, seperti yang ia minta, disegerakan apa yang ia minta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kekayaan, Allah berikan kekayaan. Dia minta kesehatan, langsung Allah berikan kesehatan, kesembuhan dari penyakit yang ia diderita. Lalu yang kedua, bisa jadi dia tidak mendapatkan apa yang ia minta, akan tetapi menjadi ladang atau menjadi timbunan pahala nanti di akhirat. Ketika di dunia seringkali dia berdoa tapi dia merasa tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ketika di akhirat dia temukan banyak pahala yang ia dapatkan dari setiap hari dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita meminta sesuatu, ya, ternyata di balik semua itu banyak keburukan. Contoh, ada orang miskin yang kalau ketika dia miskin dia rajin ke masjid, rajin baca Quran, taat beribadah. Namun Allah tahu kalau dia diberi kekayaan, jadi orang kaya baru, apa istilahnya? OKB. Jadi orang kaya baru, bisa-bisa dia tinggalkan masjid, dia tinggalkan baca Quran, sibuk jalan-jalan saja. Sini kemana jalan-jalannya? Transmart mungkin ya, mungkin tiap hari ke Transmart atau ke PA. Awalnya setiap hari yang dia kunjungi masjid, mushola, baca Quran. Ketika Allah bukakan dunia kepadanya, ternyata dia tinggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak kabulkan doanya, dia minta tetap saja yang didapat ya pas-pasan, bahkan mungkin kurang dari apa yang ia butuhkan. Namun ternyata ketika di akhirat nanti dia temukan apa yang ia minta itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga, dijauhkan darinya bala atau musibah atau keburukan yang senilai dengan apa yang ia minta berupa kebaikan. Maka mendengar tiga hal tersebut, apa kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Umar bin Khattab? Idzan nukthir. Kalau begitu ya Rasulullah, mulai sekarang kami akan perbanyak berdoa. Kenapa? Karena tidak ada doa itu yang sia-sia, asalkan memenuhi syarat. Asalkan memenuhi syarat, semua yang keluar dari lisan kita berupa doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang sia-sia. Baik dikabulkan langsung atau nanti menjadi tabungan pahala di akhirat, atau diberikan yang berbeda dengan itu yang kita harapkan. Maka berdasarkan hal ini, mudah-mudahan kita termasuk termotivasi untuk banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis yang lain disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa sesungguhnya Rabb kalian itu Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala, Hayyun Karimun. Allah itu adalah zat yang maha pemalu dan maha mulia.
Kita jangan samakan malunya Allah dengan manusia ya, tapi Allah memiliki sifat malu dan memiliki sifat yang mulia. Ini dari sisi bahasa saja, karena kita tidak bisa terjemahkan atau kita tidak bisa mengungkapkan bahasa yang berbeda daripada itu. Tapi tentunya hakikatnya tidak akan pernah sama apa yang ada di sisi Allah dengan apa yang ada di sisi manusia. Allah itu malu dan maha mulia. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Allah tu malu kepada hambanya apabila hambanya tersebut mengangkat kedua tangannya kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tangannya kembali dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang ia minta. Allah malu. Artinya ya, berbanyak doa karena akan diberikan balasan, akan diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan apa yang kita minta, minimal salah satu dari 3 yang sudah kita sebutkan tadi. Lalu yang sering kita dengar pula dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr. Tidak ada yang bisa menolak qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi pada kita kecuali doa. Kalau qadarullah, kalau sekiranya la qadarullah, malam ini Allah tetapkan kita akan mendapatkan suatu hal yang tidak menyenangkan, tapi alhamdulillah Allah berikan taufik sore ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari keburukan. Di antaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dan semua doa zikir sore yang sudah kita baca atau yang akan kita baca, bisa jadi dengan itu tidak jadi madarat tadi terjadi pada kita. Ya. Jadi qada yang sudah Allah tetapkan bisa Allah rubah, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa merubahnya. Kita hanya bisa mengusahakan bagaimana Allah merubah ketetapan buruk yang harusnya terjadi pada kita. Di antaranya dengan kita merajuk, ya, dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya keburukan yang harusnya menimpa kita itu tidak terjadi pada kita dan tidak bisa menambah ya, umur seseorang minimal dari sisi keberkahannya kecuali kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan berkenaan dengan silaturrahim. Ini di antara fadilah doa dan juga fadilah-fadilah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Al-Qur'anul Karim dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Surah pertama dalam Al-Quran surah apa? Tertulis ya, yang tertulis bukan pertama turun. Surah Al-Fatihah isinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri dengan surah An-Nas isinya apa? Doa juga, doa mohon perlindungan kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan apa? Syaitan yang biasa bersembunyi. Maksudnya bersembunyi apa? Nah, kita sudah jelaskan di antaranya maknanya. Yang pertama, ketika kita berzikir, ketika baca Quran, ketika kita taat, dia kabur, dia lari, tidak kuat, tidak sanggup. Namun ketika kita lalai, dia kembali menggoda kita. Jadi sembunyi itu cuma untuk memantau kita itu dalam kondisi berzikir atau tidak. Tafsir yang satu lagi apa? Yang dimaksud adalah qarin yang ada pada diri kita. Ketika seseorang berzikir kepada Allah, dia diam. Namun ketika seseorang diam tidak berzikir kepada Allah, dibisikkanlah hal-hal yang tidak baik agar kita berbuat dosa dan maksiat. Walhamdulillah. Sekarang kita lihat syarat-syarat doa. Kita pilihkan tentunya yang paling penting saja dari syarat-syarat doa yang harus kita penuhi agar nanti semua doa yang akan kita hafalkan, semua doa yang insya Allah akan kita praktekkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pastinya al-ikhlas. Ikhlas karena Allah. Allah katakan dalam surah Ghafir ayat 14 apa? Fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Maka berdoalah kalian kepada Allah ikhlas. Ya. Berdoalah dengan ikhlas.
Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua jenis ibadah. Ya. Jangan sampai ketaatan yang seharusnya kita tujukan untuk Allah saja kita jadikan tujuannya yang sifatnya duniawi. Ini tidak benar ya. Itu yang pertama, al-ikhlas, dan pembahasan tentang ikhlas ini sudah sering disampaikan oleh para asatidzah. Lalu yang kedua, syarat berdoa tersebut al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 158 apa? Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kondisi-kondisi berat yang pernah dihadapi oleh orang-orang mulia yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kisah yang cukup menarik perhatian kita, di antaranya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Siapa? Zainab bintu Jahsh. Siapa Zainab tersebut? Putri dari bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya akan dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dengan siapa? Dengan siapa? Zaid bin Harithah, yang memang orangnya biasa-biasa saja, bahkan dari ya mungkin yang tidak mulia dari pandangan manusia. Awalnya Zainab menolak, tapi ketika Allah turunkan di dalam surah Al-Ahzab, kita bisa baca keterangan itu. Lihat, sesudah Allah turunkan perintah, tidak sepantasnya, tidak seyogianya seorang mukmin atau seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah tetapkan sesuatu, dia punya pilihan lain. Itu tidak cocok, sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Udah tidak, jangan sekali-kali keluar dari lisan kita hal-hal yang menyelisihi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Jangan pernah. Lihat, Zainab, normalnya wanita itu pasti menginginkan seorang suami yang gagah. Begitu juga sebaliknya. Namun karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, dia siap menerima apapun resikonya. Meskipun umur pernikahan mereka tidak lama, 1 tahun kurang lah, atau paling lama 1 tahun. Setelah itu siapa yang menikahi Zainab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan apa yang kurang? Kurang apa kemuliaan yang didapatkan oleh Zainab dinikahi oleh orang yang paling mulia di dunia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa? Kepatuhannya kepada Allah dan Rasul. Mau mengikuti apa yang Allah dan Rasul tetapkan. Begitu pula kita lihat bagaimana kisah dari Julaibib, tepatnya istri dari Julaibib. Tahu kisah Julaibib ya? Bukan kita dalam rangka menghina, tapi memang diceritakan Julaibib itu tidak punya keindahan sama sekali, tidak punya kegagahan sedikit pun. Laisa fihi minal jamali syai'un. Kalau ya sejelek-jeleknya kita masih adalah mungkin sedikitnya, mungkin meskipun seujung kuku gitu ya. Tapi dikatakan Julaibib ini tidak ada. Dan dia tidak punya tidak jelas nasabnya, karena ketika dia dipelihara di Madinah itu dalam kondisi dia masih kecil ya. Dari kecil hasil rampasan perang lah bahasa kitanya, atau didapatkan dari peperangan antara orang Yathrib ketika itu dengan luar. Akhirnya hidup Julaibib ini di tengah kaum Ansar atau orang-orang yang ada di Madinah, yang akhirnya nanti hidup bersama ahli suffah. Siapa itu ahli suffah? Yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW yang tidak punya rumah, lalu tinggal di belakang masjid. Ada tempat khusus untuk mereka dan dikasih atap gitu ya. Dan meskipun atapnya pelepah kurma saja. Di antara yang tinggal itu ada Julaibib. Yang pernah tinggal di sana itu mungkin sekitar 60-90 orang. Jumlahnya bertambah dan berkurang tergantung kondisi. Bertambah mungkin ada yang masuk Islam dari daerah lain, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan semua yang ada pada dirinya, namun tidak punya rumah kan di Madinah.
tinggal di sana. Berkurang kenapa? Sebagian mereka mungkin ada yang menikah, alhamdulillah dapat istri. Sebagian mereka mungkin ada yang mati di pedang jihad atau perang. Ya, tidak mungkin balik lagi ke sana. Di antara yang ketika itu suatu kali belum menikah adalah Julaibib. Ditawarkan oleh Rasulullah SAW, wahai Julaibib, kamu tidak minat nikah? Pastinya dia minat ya Rasulullah. Tapi ya, engkau tahu bagaimana kondisi saya. Tidak seorang pun akan ada yang mau menikah dengan saya, karena dia tahu diri. Maka Rasulullah SAW karena cinta kepada Julaibib ini, beliau tawarkan untuk mencarikan istri. Beliau cari dan mendengar Rasulullah SAW mencarikan istri untuk Julaibib, apa yang terjadi? Para sahabat yang memang secara normalnya manusiawi menginginkan menantu yang setidaknya punya bertampang lah untuk putrinya, belum ada atau tidak ada yang datang kepada Rasulullah SAW. Sampai suatu kali kita tahu kisahnya bagaimana yang dilamar ini adalah seorang wanita yang kalau tentunya sesudah taufik dari Allah Subhanahu wa taala semuanya, kalau sekiranya dia tidak menikah dengan Julaibib, mungkin dia tidak dikenal sampai akhir hayatnya. Bapaknya awalnya menolak juga, ibunya juga menolak. Namun karena yang memerintahkan tersebut atau yang meminta itu adalah Rasulullah SAW, apa jawaban wanita tersebut? Apa kata jawab wanita tersebut? Apa? Kalimatnya kira-kira sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tidak kasih tahu dari tadi soal apa? Nah, bukan yang tadi itu, bukan ayatnya, bukan dalam surah Al-Ahzab tersebut. Yang bukan yang tadi itu. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bagaimanapun juga Nabi itu lebih berhak untuk dimuliakan daripada diri sendiri. Seorang mukmin seyoknya menjadikan Nabi itu lebih berhak untuk dimuliakan, untuk dihormati, untuk dipatuhi perintahnya, untuk didengarkan semua perkataannya dibandingkan diri mereka sendiri. Meskipun akan berisiko tidak nyaman pada diri kita, tapi kalau Nabi yang perintahkan, an-nabiyyu aula bil mu'min min anfusih. Ini kata-kata yang harusnya tertanam pada diri kita. Mungkin banyak hal yang tidak sesuai dengan selera kita, banyak. Untuk yang sifatnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, banyak hal yang tidak sesuai dengan selera kita. Banyak hal yang tidak sesuai dengan pandangan manusia. Banyak hal yang tidak sesuai dengan realita mungkin sekitar yang ada di sekitar kita. Tapi kalau tujuan kita mengikuti itu semua untuk menjadikan Rasulullah SAW, mengedepankan beliau di atas segala-galanya sebagai bukti cinta kita, sebenar-benarnya cinta, maka pasti akan Allah berikan kebaikan. Dan faktanya memang istri Julaibib ini didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain ada sahabat yang mau menikah didoakan apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi untuk wanita ini doanya lain. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah atau kucurkanlah kepadanya keberkahan dengan kucuran yang melimpah atau yang banyak, dan jauhkan darinya kesulitan sejauh-jauhnya. Maka hiduplah Julaibib bersama wanita tersebut dalam beberapa waktu. Akhirnya Julaibib ikut perang, ikut jihad, dan wafat, mati syahid dalam kondisi dia dikelilingi oleh tujuh musuh. Artinya ketika dia mati itu dia telah membunuh 7 orang musyrikin. Ada di antara antum yang ahli tarung di sini melawan 7 orang. Julaibib yang tidak dianggap, bahkan ketika sudah wafat itu, ketika sudah mati syahid itu, Rasulullah SAW kan absen terus. Selesai
berperang di absen. Kamu ada kehilangan siapa di antara kalian yang kehilangan saudaranya atau karib kerabatnya, lapor. Ana ya Rasulullah, tetangga saya wafat meninggal. Ini ya Rasulullah, fulan syahid, ini fulan syahid, fulan syahid. Semuanya sudah melaporkan, tidak ada satupun yang melaporkan tentang Julaibib. Dan Julaibib tidak kelihatan. Kata Rasulullah SAW, anak kehilangan akhi Julaibib. Bayangkan, saking di mata manusia dia biasa-biasa saja, bahkan tidak dianggap, tidak teringat sama sekali. Tapi di mata Rasulullah SAW dia mulia. Dicari, akhirnya ditemukan dia berada sedang di tengah-tengah 7 musyrikin yang sudah ia bunuh, dan dia pun mati di tangan mereka. Lalu Julaibib ini dipangku oleh Rasulullah SAW selama sampai penguburannya selesai. Dan apa yang terjadi pada wanita tadi yang didoakan? Ingat pada poin ini yang kita sampaikan. Sesudah masa iddahnya habis, hampir semua atau mayoritas sahabat-sahabat senior itu melamar wanita tersebut. Tentunya dia boleh pilih cuma satu. Padahal kalau sebelumnya dia tidak menikah dengan Julaibib mungkin tidak dikenal. Kalaupun menikah dengan sahabat yang junior mungkin yang biasa-biasa saja. Karena ketaatannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau patuh atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun saat dia patuhi itu sangat berat baginya. Tidak nyaman pastinya. Dunianya pasti tidak dinikmatinya. Tapi ternyata setelahnya dia dapatkan kebaikan yang melimpah. Maka mengikuti Rasulullah SAW dalam banyak hal, dan secara khusus pada poin ini adalah dalam berdoa, ada suatu hal yang sangat penting. Bagaimanapun juga doa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk kita lafazkan, untuk kita mintakan kepada Allah, itu jauh lebih afdal daripada doa yang kita buat sendiri. Meskipun antum ahli bahasa Arab, apalagi kalau cuma sekedar bahasa Arab tapi isinya bukan doa, hanya sekedar bisa bahasa Arab, kesempatan untuk ngelabain orang yang tidak ngerti bahasa Arab, dikirain doa padahal bukan doa. Ini tidak benar. Maka pilihlah doa-doa yang memang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis dari Rasulullah SAW. Begitu juga dalam prakteknya bagaimana berdoanya. Ini perlu kita perhatikan sebagai syarat agar doa kita nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga syaratnya adalah ats-thiqatu billah wal yaqin bil ijabah. Betul-betul percaya dan yakin bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Ya, seorang yang berdoa kepada Allah harus yakin dan percaya bahwa doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memicu atau suatu hal yang harusnya diyakini oleh seseorang, bahwa Allah itu memiliki khazainul khairat, semua perbendaharaan kebaikan atau semua lemari yang berisi kebaikan itu dan keberkahan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sekiranya semua kita meminta, semua yang ada di muka bumi ini meminta dengan minta yang sebanyak-banyaknya, lalu Allah berikan semuanya, itu tetap saja tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah ragu, harus yakin ya, bahwa Allah mampu memberikan ijabah, jawaban atas apa yang kita minta, dan harus percaya bahwa doa kita akan dikabulkan Allah. Ini penting sekali sebagai syarat untuk kita berdoa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan kalian yakin bahwa doa kalian tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa sambil ragu, dele kok dikabulkan, mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak ya.
Jangan sampai ada keraguan seperti itu. Harus yakin, harus betul-betul yakin bahwa Allah pasti akan kabulkan doa kita itu. Ini sebagai syarat agar doa kita diterima. Tapi kalau ada keraguan lalu tidak dikabulkan, ya salah sendiri. Kenapa tidak yakin? Ya. Maka usikum wa iyaya nafsi, ketika berdoa meminta kepada Allah harus betul-betul percaya dan yakin Allah akan memberikan ijabah. Lalu syarat yang keempat, hudurul qalbi, hadirkan hati ketika berdoa. Hadirkan hati ketika berdoa, khusyuk di dalam berdoa, betul-betul berharap, tampakkan kita betul-betul sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan asal-asalan keluar dari lisan, apalagi buru-buru. Faktanya keseharian apa? Baca Al-Fatihah saja buru-buru. Padahal ini di dalamnya terdapat doa yang sangat penting. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Kalau kita bisa meniti jalan yang lurus tersebut, ujungnya di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Minta as-siratal mustaqim, istiqamah di atas dunia, akan berada di atas as-siratal mustaqim, teguh di atas siratal mustaqim di akhirat, yang ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, seringkali kita kurang pandai, itu tidak pandai menghadirkan hati kita. Al-Fatihah buru-buru, ketika berukuk yang isinya juga doa buru-buru, ketika sujud juga demikian. Kapan kita betul-betul khusyuk dalam berdoa? Duduk antara dua sujud juga jangan salah-salah, itu doa. Kalau sekiranya sehari semalam itu saja yang dikabulkan, atau cuma itu doa yang dikabulkan, sudah lebih dari cukup. Apa doanya? Kau Rabbi syrah li sadri. Duduk antara dua sujud, Rabbi ghfirli, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, minta dirahmati Allah, minta dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta apa lagi? Minta diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki, minta ini semuanya kita butuhkan. Tapi seringnya kita sendiri tidak paham apa yang kita baca. Sujud juga demikian. Bagaimana kita harus merubah cara berdoa kita selama ini yang asal-asalan, yang tidak pernah menghadirkan hati, atau seringkali tidak menghadirkan hati, supaya kedepannya lebih menghadirkan hati kita ketika berdoa. Seminimnya ya, yang betul-betul sangat penting adalah ketika membaca Al-Fatihah. Itu doa yang bukan sembarangan doa. Minta agar kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti menuju surganya Allah. Dan kita sudah sampaikan, jangan lupa juga fi duburi kulli shalah, di akhir salat sebelum salam atau sesudah salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia seperti Mu'adz bin Jabal masih dinasihati itu oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita, tentu akan lebih butuh lagi dengan doa tersebut, agar kita percaya dan yakin bahwa semua kita bisa beribadah kepada Allah, berzikir, bersyukur, beribadah adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati ketika berdoa, khusyuk ketika berdoa, dan betul-betul ketika berdoa itu kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampakkan kita betul-betul butuh dengan apa yang ada di sisi Allah, berupa pahala, berupa surga, berupa kebaikan-kebaikan dunia dan di akhirat. Dan tampakkan pula ketika kita berdoa tersebut kita betul-betul takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat yang terakhir ini kita sebutkan yang dipilihkan. Jadi bisa jadi ada yang menambahkan, silahkan. Syarat yang selanjutnya atau yang terakhir untuk kita berdoa yaitu al-azam, betul-betul berkeinginan kuat di dalam berdoa tersebut, bukan karena terpaksa, apalagi asal-asalan. Begitu juga wal jiddu fit du'a, sungguh-sungguh di dalam berdoa.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini ingat, bukti contoh doa orang yang tidak sungguh-sungguh. Rasulullah SAW perintahkan apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka tampakkan kesungguhannya atau tampakkan keinginan kuatnya untuk mendapatkan apa yang ia minta, dan tampakkan pula kesungguhannya. Jangan sekali-kali dia ucapkan di dalam doanya, ini bukti kalau dia tidak sungguh-sungguh, Allahumma a'tini in syi'ta, atau in syi'ta fa'a'tini, ya Allah, jika engkau berkehendak kasihlah aku, berikan kepadaku jika engkau berkehendak. Artinya dia tidak bersungguh-sungguh berharap. Ya. Jangan keluar dari lisan kita, ya Allah kalau engkau mau kasihlah ya Allah. Ini menyamakan dengan pengamen saja sekarang sudah banyak yang maksa. Masa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak baik. Seolah-olah kita tidak percaya, masih ragu Allah akan kabulkan doa kita. Di sana jelas kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan keluar dari lisan kita, ya Allah, jika engkau mau, jika engkau berkehendak, maka kabulkanlah doa. Jangan seperti itu. Ya. Ini syarat-syarat dalam berdoa. Lalu selanjutnya yang perlu kita ketahui juga, hal-hal yang menjadi sebab doa itu tidak dikabulkan. Mawani'u ijabatid doa. Di antara mawani' atau mani' atau hal-hal yang akan menjadi sebab doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun semua syarat sudah dipenuhi, bahkan usaha maksimal sudah kita lakukan, akan tetapi ternyata salah satu dari hal-hal yang menyebabkan doa tidak dikabulkan masih kita lakukan atau masih ada pada diri kita, maka jangan salahkan siapapun ketika doa itu tetap belum dikabulkan. Padahal kita tadi sebutkan, Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya bahwa doa itu hukum asalnya akan dikabulkan minimal salah satu dari 3 hal. Langsung diberikan apa yang diminta, atau nanti dijadikan tabungan amal atau pahala di akhirat, atau dijauhkan dari madarat, dari keburukan yang semisal dengan apa yang diminta. Artinya semuanya akan dikabulkan. Cuma mungkin seperti yang kita minta, mungkin tidak. Tapi ada hal-hal yang menjadi sebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita jauhi. Yang pertama tentunya aklul haram wa syurbuhu wa lubsuhu. Memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram atau berasal dari uang haram, baik itu memakan makanan haram atau memakan sesuatu dari uang haram, itu sama saja yang dimaksud. Begitu meminum dari sesuatu yang haram, begitu juga memakai sesuatu dari yang haram. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, ar-rajulu yutilus safar. Rasulullah SAW ceritakan tentang orang yang tidak dikabulkan doanya. Dimulai dengan kalimat ar-rajul yutilus safar. Laki-laki yang tidak dikabulkan doanya ini, yutilus safar, dia melakukan perjalanan yang jauh, safarnya itu jauh. Padahal kita tahu di antara upaya kita, di antara doa yang akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika safar, doa seorang musafir. Laki-laki ini musafir, bahkan dia melakukan perjalanan yang jauh, tapi ternyata doanya tidak dikabulkan. Pertama itu disebutkan, bahkan bukan satu itu saja. Asy'atha aghbar, ini sebagai simbol bahwa kondisi dia ketika itu betul-betul sangat butuh dengan Allah. Tidak ada yang akan bisa membantu dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang betul-betul sangat terdesak, kalau tidak segera Allah bantu, dia akan mendapatkan madarat lain. Ini ungkapannya bahwa dia ketika itu betul-betul sangat butuh dengan Allah. Kira-kira orang yang sangat butuh, doanya main-main, asal-asalan atau sungguh-sungguh? Pastinya sungguh-sungguh. Tapi faktanya ternyata doanya juga tidak
dikabulkan. Tidak dikabulkan. Dia serius doa. Yang jadi patokannya doanya tidak dikabulkan. Pertama dia melakukan safar, harusnya dikabulkan tapi ternyata doanya tidak dikabulkan. Dari sisi kesungguhan dalam berdoa, dia juga sungguh-sungguh dalam berdoa. Tapi faktanya juga doanya tidak dikabulkan. Lalu apalagi yamuddu yadaihi ilas sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini mengungkapkan bahwa dia betul-betul merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga akan menjadi sebab doanya harusnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah melakukan usaha, di antaranya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia angkat tangannya ke langit. Lalu dia mengucapkan ya Rabb, ya Rabb. Apa yang antum ketahui dengan kalimat ya Rabb ini? Kelebihannya di mana? Ini panggilan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam, rata-rata doa mereka Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbi. Rabbana hablana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rata-rata para nabi berdoa dengan memanggil Allah Rabbana atau Rabbi. Poin apa yang antum bisa ketahui di sana yang sudah belajar kitab tauhid? Karena dengan kita mengucapkan Rabbana atau Rabbi, sebenarnya kita sedang mengakui rububiyahnya Allah. Kita betul-betul yakin, kita betul-betul percaya bahwa yang bisa memberikan rezeki itu Allah, yang bisa mengatur semua alam itu Allah, yang bisa merubah semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengucapkan Rabbana atau ya Rabb, ya Rabb, secara tidak langsung kita mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir Quraisy percaya dengan itu. Makanya ketika mereka dalam kondisi terdesak, sulit, ketika di tengah lautan kapal mereka oleng dan sebagainya, mereka itu betul-betul khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka sudah selamat, lupa lagi. Makanya sangat kita sayangkan kalau sekiranya saat ini ada kaum muslimin ketika dalam kondisi senang dia minta kepada selain Allah. Ketika dalam kondisi sulit pun ternyata mintanya kepada selain Allah. Datang ke dukun, datang ke orang yang dia bilang normal dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Harusnya ya, dengan kita mengetahui bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur semuanya, untuk urusan itu harusnya kita minta semuanya kepada Allah saja. Dan dia sudah lakukan. Ya Rabb, ya Rabb. Kurang apa coba? Tapi ternyata ada setelahnya. Kita lihat di awal tadi bahwa semua syarat-syarat doa itu diterima sudah ada pada dia. Wa mat'amuhu haram, tapi sayangnya dia memakan makanan haram, makanan yang ia makan dari uang haram. Begitu juga wa masyrabuhu haram, minuman yang ia minum atau dia minum dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Kalau kita ambilkan dari bahasa Indonesia, ghudhiya. Antum pernah dengar gizi? Itu dari bahasa gizi. Tumbuhnya ini tumbuh, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram. Di sini ada jurusan gizi? Tidak ada ya? IN ada? WIN? Tidak ada ya? Dagingnya tumbuh atau mendapatkan gizi dari sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabu lah. Maka mana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi sudahlah makanan yang kita makan dari uang haram, minuman yang kita minum juga demikian, dan tubuh kita tumbuh dari sesuatu yang haram. Dalam berdoa juga masih asal-asalan, tentu lebih parah lagi. Padahal yang tadi dicontohkan itu semua persyaratan dari sisi praktek doa sudah ia penuhi. Cuma dari sisi makanan, minuman dan pakaian yang ia pakai masih bercampur dengan sesuatu yang haram. Maka kita berusaha menjauhi, jangan sampai makan dari sesuatu yang haram, minum dari sesuatu yang haram. Niatkan juga antum masih mahasiswa,
dapatkan pekerjaan yang halal, meskipun gajinya sedikit, jauh lebih afdal dibandingkan antum paksakan mendapatkan gaji yang besar tapi dari sesuatu yang haram, karena dengannya nanti akan antum beri makan anak dan istri antum. Jangan berikan kepada mereka sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya yang akan menjadi balasan dari apa yang antum lakukan, bahwa doa-doa antum tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa mereka pun juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Jauhi yang pertama ini. Yang pertama yang akan menjadi penyebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, di antara yang menjadi sebab doa itu terhalang atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-isti'jal wa tarkud du'a, yaitu terlalu tergesa-gesa sehingga meninggalkan doa. Dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqul qad da'awtu falam yustajab li. Kata Rasulullah SAW, akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian, doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia tidak tergesa-gesa. Langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maksud tergesa-gesa itu adalah keluar dari lisannya, nih sudah berdoa, saya sudah berdoa, sudah sering berdoa, tiap sebentar berdoa, tidak juga dikabulkan. Saya sering berdoa, tidak juga dikabulkan. Udah berdoa, tidak juga dikabulkan. Setahun saya berdoa, tidak juga dikabulkan. 2 tahun saya berdoa, tidak juga dikabulkan. Dan 3 tahun saya berdoa, tidak juga dikabulkan. Mau berapa pun tahunnya, hitungannya tetap saya tidak boleh keluar dari lisan kita, aku sudah berdoa sekian lama tapi belum juga dikabulkan oleh Allah. Itu akan menjadi sebab doa tidak jadi atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita tahu 3 hal tadi supaya selalu ingat, bisa jadi sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lain, yaitu menjadi tabungan amal di akhirat, atau telah dijauhkan dari kita setiap madarat atau suatu hal yang buruk yang setimpal dengan besarnya doa atau kebaikan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah keluar dari lisan kita kalimat, kalau bahasa mengutuk gitu ya, tidak suka, kutukan, menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering saya berdoa, tidak pernah dikabulkan. Fulan sekali saja berdoa langsung dikabulkan. Fulan sebentar saja sudah begini. Fulan sementara saya sudah sekian tahun, 10 tahun, 20 tahun menikah, berdoa tiap hari, bahkan tiap malam juga salat malam, tidak pernah dikabulkan, tidak pernah punya anak. Misalnya ada yang itu, tetap saja dikatakan tergesa-gesa. Tidak boleh, seyogyanya kita tidak boleh menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti itu. Itu yang kedua, jauhi al-isti'jal. Jauhilah tergesa-gesa di dalam berdoa. Lalu yang ketiga, irtikabul ma'asi wal muharramat, yang akan menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau terhalang untuk terkabulkan adalah disebabkan karena kita berbuat dosa dan maksiat. Berbuat maksiat dan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam syair dikatakan, bagaimana bisa kita mengharapkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara pintu untuk doa itu lewat sampai kepada kita sudah kita tutup. Kita minta segera dikabulkan atau minta dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk keinginan itu sampai kepada kita lewat pintunya ditutup, ya nggak bisa masuk. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita tutup pintu dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Dan berkenaan dengan hal ini Al-Imam Syafi'i juga sudah
mencontohkan kepada kita bagaimana bahayanya, madaratnya ketika jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Padahal yang beliau lakukan tidak sengaja terlihat aurat wanita, ya karena ketika itu mungkin angin kencang. Namun disebabkan karena hal itu, semua hafalannya hilang atau mayoritas hafalannya hilang. Bagaimana kalau sekiranya itu terjadi pada diri kita? Al-Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang tentunya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh di atas kita. Akan tetapi beliau betul-betul merasakan madarat yang besar ketika tidak sengaja berbuat dosa dan maksiat. Maka selalulah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesalahan yang pernah kita lakukan. Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabin. Yang Allah cintai itu siapa? At-tawwabin, yang banyak bertaubat. Tentu banyak bertaubat disebabkan karena banyak salah, banyak dosa. Bahkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu bukan berarti dia tidak pernah dosa, tidak pernah bersalah. Tapi ketika suatu kali bila dia jatuh pada kesalahan dan dosa, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera istighfar. Karena dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan tidak israr. Taubatnya itu sungguh-sungguh. Dan ketika bertobat tidak ada keinginan kembali. Soal jatuh lagi itu urusan lainnya. Tapi ketika dia bertobat betul-betul tidak ada keinginan untuk dia mengulangnya. Bahkan kita sudah sampaikan, meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang kesahihannya, kalaupun sampai 70 kali seseorang melakukan kesalahan yang sama di hari yang sama, tapi ketika 70 kali itu dia bertobat betul-betul sungguh-sungguh, akan tetap diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang tidak pandai atau tidak sanggup untuk menerima maaf yang berulang-ulang. Tadi sudah minta maaf, diulang lagi, mungkin 2 kali masih, 3 kali mungkin masih. Setelah itu mungkin tiada maaf bagimu lah, kau lah 3 kali lah, 4 kali sehari kau masa minta. Nah, mungkin kita seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Untuk asalkan ketika bertobat tersebut sungguh-sungguh. Dan perbuatan dosa dan maksiat menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menginginkan doa kita dikabulkan, tentu yang diantara usaha yang kita lakukan, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sudah sangat lama kita berdoa meminta, yang menjadi penghalang cuma satu ini, bahwa ternyata masih ada kesalahan kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin kepada orang tua. Jangan pernah remehkan kesalahan kepada kedua orang tua. Apa kata Rasulullah SAW? Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat kepada orang tuamu, siap-siap nanti kamu pun akan mendapatkan hal yang sama dari anak-anakmu. Terbiasa melawan kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, siap-siap nanti anak-anak kita pun akan menyakiti hati kita. Lihat bagaimana kisah, banyak itu kejadian fakta, bukan cerita-cerita belaka. Ketika ada orang anak yang sudah tidak sanggup lagi ngurusin orang tuanya, kalau zaman sekarang mungkin masih ada solusinya, meskipun solusinya tetap tidak baik. Diletakkan orang tuanya di panti jompo, disuruh orang lain urus, karena mungkin dia punya biaya. Tapi zaman dulu, ketika tidak sanggup mengurus orang tuanya, dia merasa orang tuanya itu merepotkan dia, dibunuh. Pernah seseorang membawa orang tuanya ke atas bukit, ditanya oleh orang tuanya, mau dibawa kemana saya? Karena dia sudah tidak sanggup mengurusin orang tuanya yang merepotkan. Saya mau bawa bapak ke atas bukit sana untuk saya sembelih.
Apa kata bapaknya? Jangan bawa saya ke sana. Buang saya di lembah ini. Di sana ada jurang. Dulu saya membuang bapak saya di sini. Dulu ternyata orang tuanya itu juga membuang bapaknya sana. Sekarang akan dibalas oleh anaknya. Kedurhakaan ya, seorang anak akan dibalas, akan mendapatkan jatahnya kecuali dia betul-betul bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah berbuat baik kepada kedua orang tua Allah letakkan sesudah perintah untuk beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada yang tersirat di sana wa ahsin ilal walidain bi ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan semaksimal mungkin, dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Lihat bagaimana orang-orang yang dicontohkan, mereka itu berbuat baik. Mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada Umar bin Al-Khattab, nanti wahai Umar, kalau kamu ketemu dengan seorang bernama Uwais dari Bani Qaran, salah satu kabilah di Yaman, maka mintalah didoakan. Maka sesudah kematian Rasulullah SAW, ketika Umar ketika itu menjadi khalifah, setiap ada kabilah dari Qaran, dari arah Yaman ditanya, ada Uwais atau tidak? Kebetulan suatu kali ada, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, saya Uwais, ada apa? Apa kata Umar? Mohonkan kepada Allah agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Umar bin Al-Khattab, khalifah, yang dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang dalam satu hadisnya yang sudah dijamin akan masuk surga. Bahkan beberapa ayat Al-Quran turun karena Umar. Banyak kebaikan, bahkan dia disebut sebagai pintu fitnah. Selagi dia masih hidup akan jauh kaum muslimin dari fitnah. Akan tetapi ketika dia bertemu dengan Uwais, yang pertama ia lakukan adalah minta didoakan agar Umar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa suci, dia tidak merasa orang khalifah, seorang hebat dan sebagainya. Dia sangat berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia tahu setiap dosa dan kesalahan yang dilakukan itu konsekuensinya besar, baik di dunia, di antaranya tidak dikabulkan doa, apalagi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan Uwais, semua doa yang keluar dari lisannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya kepada orang tuanya. Dia lebih memilih untuk merawat ibunya dibandingkan memilih dapat gelar sahabat. Siapa yang digelari sahabat? Yaitu orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW meskipun sebentar, tapi masuk Islam dan mati dalam kondisi beriman kepada Allah. Dia sahabat meskipun ketemu nabinya cuma sebentar. Banyak dari kaumnya yang sengaja untuk pergi menemui Rasulullah SAW untuk dapat gelar itu. Tapi Uwais tidak. Dia lebih memilih untuk jaga ibunya yang sudah tua. Bahkan beliau pernah membawa ibunya haji dengan menggendongnya. Antum dari sini saja gendong sampai keluar, bukan antum saya, ana juga. Tidak sanggup kita menggendong orang tua kita keluar. Di sini sampai ke gerbang saja berat. Ini dari Yaman ke kota Makkah, pulang pergi. Berapa jaraknya? Menggendong, ini namanya menggendong bukan berarti tidak dengan kendaraan karena mereka miskin. Uwais setelah diketahui oleh banyak orang, dia memilih untuk menyendiri karena mulai terkenal dia. Akhirnya beliau memilih berada di tempat yang tidak dikenal atau tidak ada orang yang mengenalnya. Bahkan dikatakan di akhir-akhir hayat beliau, saking miskinnya, susahnya hidupnya, beliau makan dari sisa-sisa makanan yang dibuang. Padahal dia kalau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, turun hujan hari ini juga, sekarang juga turun. Karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Begitu juga contoh yang lain, Haywa, di antara ulama, alim dari ulama yang cukup masyhur.
Kita ini tidak ada apanya, kita masih penuntut ilmu. Haywan ini juga apabila dia berdoa, apapun yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan langsung dikabulkan. Minta diturunkan hujan hari ini, akan turun hujan. Karena dia sangat berbakti kepada ibunya. Pernah suatu kali Haywa sedang ngajar di depan murid-muridnya ba'da subuh. Mungkin sudah sampai jam 7 atau jam setengah 8, wallahu a'lam. Pokoknya di waktu pagi diterakin oleh seorang wanita yang sudah tua, "Haywa, kasih makan anak ayam." Antum kalau diteriakin seperti itu, lagi ngisi seminar, isi kajian, kira-kira gimana? Nah, minimal kalau tidak akan marah, minimal tunggu sebentar, nangguang 5 menit lagi atau tutup sebentar. Beliau tidak, tanpa ada berkata-kata, beliau langsung kerjakan apa yang disuruh ibunya. Setelah itu baru kembali lagi ke masjid. Dan Allah berikan keberkahan bahwa doa yang ia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Maka di antara usaha kita, kita berusaha berbakti kepada kedua orang tua. Dan kalau bisa jadi doa kita selama ini terhalang, banyak dosa kita kepada orang tua. Apalagi mahasiswa, ya mungkin kita banyak nuntutnya saja. Apalagi kalau telat orang tua ngirim untuk bulanan ya. Kalau memang dikirim atau tidak kita jemput, atau kebetulan sedikit atau banyak hal lah, jangan sampai menggerutu, jangan sampai menyalah-nyalahkan mereka. Antum kalau bisa bekerja, afdalnya antum bekerja. Meskipun bekerjanya menurut pandangan manusia biasa-biasa saja, bahkan mungkin hina, jualan ini, jualan itu. Tapi itu akan lebih baik daripada membebankan atau memberatkan orang tua. Dan antum akan terbiasa nanti ketika sudah dewasa atau sudah besar, sudah menjadi orang tua, tidak akan pernah terlalu bergantung kepada manusia, kan sudah terbiasa. Kembali kepada yang pembahasan kita, berusahalah untuk selalu menjauhi hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab hal itu akan menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, yang menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan adalah karena kita meninggalkan kewajiban atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan perintah-perintah Allah atau kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, suatu kali beliau bersumpah, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, atau ya, ini perintah ini ya. Sungguh kalian pilih mana? Kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau akan Allah berikan kepada kalian hukuman. Dan setelahnya bukan itu saja, bukan berupa azab dan hukuman yang sifatnya zahir saja. Lalu Allah timpakan lagi di mana ketika kalian berdoa, fala yustajabu lakum, doa kalian tidak akan dikabulkan. Ternyata sengaja meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu ya berkenaan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini harus tahu, kita belajar kaidah-kaidahnya. Ya, makanya berkenaan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dakwah secara keseluruhan, ya, tentu kita perlu belajar dan kita harus dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai ya, disebabkan karena kita malah hanya akan merusak dakwah. Hukum asalnya seseorang ketika ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Biasanya kalau amar ma'ruf masih mudah, orang tidak marah, dia ajak kebaikan, orang jarang marah. Tapi ketika dicegah seseorang dari berbuat mungkar, dari suatu kesalahan, biasanya ada perlawanan. Begitu juga dalam hal antara orang soleh dengan orang musleh. Apa bedanya orang soleh dengan musleh? Kalau soleh untuk dirinya sendiri,
Banyak orang yang suka cinta kepada orang soleh, senang kepada orang soleh, tapi tidak banyak yang suka kepada muslih. Ada seorang guru misalnya mengajarkan adab, mengajarkan agama kepada 10 murid. Ketika melihat ada murid yang soleh, ini banyak orang yang senang. Tapi belum tentu orang senang kepada yang menjadikan orang lain soleh, belum tentu. Apalagi yang sifatnya mengajak manusia atau masyarakat secara umum. Pasti ada perlawanan, dan itu akan dirasakan karena seluruh nabi dan seluruh rasul ketika berdakwah pada kaumnya, ya, semua mereka mendapatkan pertentangan. Setidaknya kita pun akan mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan sebagaimana yang pernah dirasakan oleh Rasul. Kurang apa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sejak mudanya atau remajanya beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Bahkan ketika sudah dimusuhi pun, ketika sudah menjadi Rasul dan dimusuhi, tetap saja urusan menjaga untuk menyimpan barang-barang berharga ke siapa? Tetap saja dititipkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap dipercaya. Soal akhlak tidak ada diragukan sama sekali. Tapi ketika harus menerima dakwah itu berat. Mereka tidak mau. Dikatakan Rasul seorang yang begini dan begitu, padahal mereka tahu bahwa Nabi SAW tidaklah demikian. Maka kita harus berusaha jangan sampai meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hanya saja tentu kita betul-betul pelajari bagaimana beramar ma'ruf dan bernahi mungkar supaya kita tidak salah dalam langkah. Karena dengan sengaja meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ini juga menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, masing-masing berbeda ya antara mengingatkan teman, mengingatkan orang lain. Tapi yang jelas secara umum kita sebutkan beda antara nasihat dengan fadhihah. Nasihatun, fadhihatun. Secara tulisan berbeda ya. Maknanya juga berbeda. Apa beda nasihat dengan fadhihat? Kalau nasihat disampaikan face to face, langsung kepada orang yang salah. Ada yang bersalah, ada yang melakukan suatu yang tidak baik, kesalahan, kita tegur. Cuma dia yang kita tegur, tidak di hadapan orang lain. Tapi kalau sengaja ditegur di hadapan orang lain, itu bukan nasihat, itu fadhihat. Dan sudah menjadi bahasa Minang. Apa itu? Padiah. Padiah menengah. Fadhih. Bahkan ternyata sudah dibawakan juga kepada makanan, padeh. Tidak enak dengarnya kalau sudah sampai diketahui oleh orang lain. Karena nasihat itu harusnya disampaikan langsung kepada orang yang memang dia salah. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau tidak diterima setidaknya kita tidak mempermalukan dia dan kita sudah melakukan tugas kita. Apalagi kalau yang kita buka aibnya atau yang sengaja kita salah-salahkan tersebut, kita nasihat tersebut adalah pemimpin yang jelas-jelas oleh Rasulullah SAW larang. Jangan sekali-kali nasihati pemimpin itu terang-terangan, ya, tapi sampaikan kepada mereka langsung. Kalau terang-terangan yang ada itu fadhihah, padiah terasa, ya, bukan terasa nasihat bagi mereka. Itu yang keempat menjadi sebab doa tidak dikabulkan. Lalu yang kelima atau yang terakhir, ketika doa itu tidak akan dikabulkan kalau sekiranya di dalamnya mengandung dosa dan tujuannya memutuskan silaturahim. Jadi memang Allah tidak akan mengabulkan doa yang kalau kita berdoa untuk keburukan, berdoa keburukan untuk yang mengandung dosa dan untuk memutuskan silaturahim. Kalaupun terjadi bukan karena Allah kabulkan, tidak. Mungkin karena kita yang mengusahakan memutuskan silaturahim. Hukum asalnya ketika seseorang berdoa yang di dalamnya mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, pastinya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalaupun terjadi bukan karena dikabulkan Allah ya, bukan karena dikabulkan, tapi karena kitanya yang memutuskan silaturahim. Kitanya yang berbuat atau berkeinginan melakukan dosa tersebut, bukan karena Allah menyetujui dari perbuatan dosa itu untuk kita lakukan.
Maka tentunya kalau kita sudah mengetahui bahwa ada di antara hal-hal yang akan menjadi penghalang bagi doa kita, kita berusaha untuk menjauhinya. Lalu sedikit saja di antara adab yang perlu kita perhatikan, karena pada pertemuan selanjutnya kita akan langsung masuk pada kitab. Ketika berdoa mulailah dengan mengucapkan hamdalah, pujilah Allah Subhanahu wa taala dan berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang perlu diperhatikan. Mulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di mana dia berdoa sebagaimana yang diharapkan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira kepada dia. Ud'u tujib. Ud'u tujab. Berdoalah niscaya akan dikabulkan untukmu. Wasal tu'ta, dan mintalah niscaya kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Karena Rasulullah SAW senang melihat seseorang berdoa dengan dia memulainya memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, perbanyak berdoa baik dalam keadaan senang ataupun susah. Jangan nunggu doa ketika susah saja. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Banyaklah atau sering-seringlah ingat kepada Allah ketika senang. Kenapa yang disuruh lebih fokus pada ketika senang? Karena ketika susah normalnya tanpa disuruh akan banyak berdoa, kecuali yang salah arah meminta kepada dukun dan sebagainya. Normalnya selagi masih punya akal sehat, dia tahu bahwa Allah yang memberikan rezeki, dia tahu Allah yang menurunkan hujan, dia tahu Allah yang akan mengabulkan doanya. Cukup dengan diperintahkan ketika senang banyak-banyak minta sama Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak doa kepada Allah. Ketika sulit kau tidak disuruh, tanpa disuruh dia akan banyak minta kepada Allah. Karena ketika senang saja ingat Allah. Maka ta'arraf ilallah fir raha. Ingatlah kepada Allah ketika senang, ya'rifka fis syiddah. Supaya ketika sulit kita minta tidak kita minta, kita mengadu ataupun tidak mengadu kepada Allah, Allah tahu kita. Allah ingat kita. Allah akan mudahkan urusan kita. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa ingin mendapatkan atau dikabulkan doanya ketika sulit, ingat ini, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya ketika sulit, maka hendaklah dia banyak berdoa ketika senang. Itu kuncinya di antara yang perlu kita ingat. Maka berbanyak doa ketika senang dan sulit. Ya, berbanyak doa ketika senang dan sulit. Sebab mungkin ketika senang belum dikabulkan, ketika sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, adab dalam berdoa, dia meminta dengan suara yang lirih. Ya. Tidak tanpa suara dan juga tidak jahar. Dia bersuara, dia mengeluarkan lafaz doa tersebut tidak di dalam hati, akan tetapi juga tidak keras-keras. Jadi bukan doa dalam hati ya. Bahkan bukan saja dalam ketika berdoa, dalam sholat sebagian kaum muslimin ada yang mulutnya itu tidak bergerak sama sekali. Tidak boleh ya. Lafazkan, keluarkan. Ya. Lafazkan, tapi dengan lirih, bukan di dalam hati diucapkan. Begitu juga doa, ucapkan dengan lirih, bukan di dalam hati. Nah. Lalu yang selanjutnya, ketika berdoa betul-betul tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul ya kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tampakkan kekhusyuan kita, tampakkan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul-betul berharap doa itu akan dikabulkan dan sekaligus takut tidak akan dikabulkan. Lalu hendaklah ketika dia berdoa itu betul-betul sangat-sangat berharap, seperti merajuk gitu ya, betul-betul sangat menggantungkan harapannya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul sandarkan keinginannya, sampaikan yang ia minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya adab dalam berdoa, dia boleh tambahkan dalam berdoa itu tawassul dengan hal-hal yang disyariatkan. Di antara syariat tawassul yang disyariatkan apa? Dengan amal saleh. Antum kemarin bantu orang lain, mungkin kemarin antum bersedekah, kemarin antum bantu orang lain, kemarin antum bantu orang tua. Saat ini antum dapat kesulitan, waliyadzubillah atau la qadarullah. Lalu antum berdoa agar lepaskan kesulitan itu dan menjadikan kebaikan kemarin sebagai wasilah, tidak mengapa. Yang tidak boleh baru akan melakukanlah langsung mengharapkan dunia, tidak boleh. Tapi dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu tidak mengapa. Contohnya 3 orang yang terkunci dalam gua. Bahkan kita pun boleh bertawasul dengan iman yang kita miliki. Contohnya apa? Dalam Al-Quran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Kita minta, ya Allah, ampuni dosa kami, hapuskan kesalahan-kesalahan kami, dan kumpulkan atau wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Sebelumnya apa? Kita jadikan wasilahnya apa? Bahwa kami telah mendengar orang mengajak kami untuk beriman, yaitu Rasulullah SAW, dan kami sudah imani, kami sudah beriman. Dengan iman kami ini, ya Allah, maka ampunilah dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikan kami, wafatkan kami bersama orang-orang yang abrar, yang baik. Boleh menjadikan iman yang ada pada diri kita sebagai wasilah. Begitu juga amal saleh yang sudah kita lakukan. Ini perlu kita perhatikan dalam berdoa. Lalu ketika berdoa, di antara adab yang lain, akui bahwa kita banyak salah, akui kita banyak kekurangan, dan akui pula banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita terima. Makanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya itu menjadi sayyidul istighfar, penghulunya istighfar, karena kalimat-kalimatnya yang luar biasa. Di sana ada pengakuan abu'u bidzambi, pengakuan dan bahwa kita banyak dosa. Begitu juga ada pengakuan abu'u laka bi ni'matika alayya, kita mengakui nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Allah senang ketika kita mengaku bahwa Allah telah berikan nikmat kepada kita, dan Allah senang ketika kita mengaku itu kita tuh banyak dosa. Seorang yang ngaku banyak dosa, kira-kira ngakunya kepada Allah dalam rangka sombong atau mohon diampuni? Sebenarnya dia menyampaikan seperti itu bukan dalam rangka sombong. Beda kalau cerita kepada manusia, itu sombong. Ngaku punya saya dulu begini dan begitu, cerita semua dosa-dosanya, itu sombong. Malah Allah benci, tidak suka yang seperti itu. Allah sudah tutupkan, malah dia buka-buka. Tapi kalau kita ngadunya sampaikan kepada Allah, Allah senang. Allah tentunya akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Makanya Allahumma anta rabbi dan seterusnya itu menjadi sayyidul istighfar karena kalimat-kalimatnya yang luar biasa. Satu atau 2 poin lagi ya. Terus ketika berdoa berusaha menghadap ke arah kiblat, dan ketika berdoa mengangkat tangan, dan usahakan pula sebelum berdoa kalau memungkinkan dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci. Bahkan secara umum kita sudah sampaikan, seorang mukmin seyogyanya dia berusaha menjaga wudunya. Saddidu wa qaribu, berusahalah maksimal untuk mencontoh Nabi SAW, mengikuti sunnahnya sepenuhnya, atau minimal qaribu, minimal mendekati. La yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min, tidaklah seseorang menjaga wudunya kecuali dia adalah seorang mukmin. Maka ya berusahalah untuk berwudu, apalagi kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sekiranya mampu ketika berdoa sendirian, berdoalah dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala.
berdoa menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula lupakan ketika berdoa tersebut usahakan doakan pula orang lain, minimal sekali orang terdekat kita, orang tua kita. Kalau kita menginginkan kebaikan, jangan untuk kita saja, tapi juga mintakan kebaikan itu untuk orang-orang sekitar kita, untuk orang tua kita, dan untuk kaum muslimin secara umum. Dan jangan pula lupa doakan pemimpin. Imam Ahmad mengatakan apa? Kalau aku punya satu doa yang pasti mustajab, yang akan dikabulkan langsung oleh Allah, untuk siapa satu doa tersebut? Liz Sultan, untuk pemimpin. Anggaplah pemimpin yang ada di sekitar kita ada orang yang paling zalim sedunia misalnya, tapi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaikinya. Menjadi tidak mustahil langsung menjadi orang yang paling adil karena dikabulkan. Yang jadi masalah dikabulkan atau tidak. Dan kita tidak tahu doa kita akan dikabulkan atau tidak. Maka berusaha selalu mendoakan kebaikan. Doakan orang lain, jangan diri kita saja, tapi juga orang lain. Di antara contohnya apa? Doa Nabi Nuh alaihissalam. Rabbighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Semua didapat jatah doa Nabi Nuh alaihissalam. Lalu jangan meminta kecuali hanya kepada Allah saja. Berdoalah hanya kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah yang memang Allah mampu lakukan. Hadirkan hati ketika berdoa, ya, dan ikhlas, dan di akhir doa, ya, di antara yang sangat bagus untuk kita minta adalah agar jangan sampai hati kita ini condong atau tergelincir kembali kepada kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doanya orang-orang yang rasikh ilmunya, yang kokoh ilmunya. Ya, kita harus banyak minta agar jangan sampai tergelincir sesudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, dan terakhir, dahulukan sebelum berdoa beramal soleh. Artinya ketika ada kesempatan kita beramal soleh, melakukan ketaatan, sebanyak-banyaknya ketika itu berdoa. Contohnya ya salat, amal soleh, berbanyak doa. Ketika zakat, kapan di waktu salatnya waktu utama doa? Di antaranya waktu sujud, antara azan dan iqamah, ketika sujud, sebelum salam, bahkan di dalam salat itu sendiri, ketika membaca Al-Fatihah, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, banyak doa-doa kebaikan untuk kita. Maka jangan sampai tidak khusyuk ketika itu. Begitu juga ketika membayarkan zakat, bersedekah, dan amal lainnya, berbanyak doa meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita lihat ada beberapa pertanyaan. Kalau sekiranya kita bisa jawab, insyaallah kita jawab. Ini siapa yang bertanya nih? Apakah diperbolehkan menyebut nama seseorang dalam doa, Ustaz? Misalnya agar dijodohkan dengannya. Contoh, apa contoh doanya? Ya. Baik menurut kita belum tentu menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu menurut Allah. Jadi kedepankan apa yang baik menurut Allah. Sebab kalau antum fokus di sana, tapi ternyata akhirnya kalau antum fokus pada satu nama, satu orang, akan jarang ada tambahan doa supaya dia disempurnakan atau supaya diberikan kebaikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Antum akan fokus pada orangnya saja. Sehingga kebaikan-kebaikan yang lain akan jauh dari antum. Maka di antara yang bagus apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini bukan doa minta jodoh, tapi pernah faktanya Nabi Musa alaihissalam ketika mengucapkan itu Allah kabulkan. Apa itu doanya? Siapa yang tahu? Ruqyah dapatnya, doa ruqyah ada kesana. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam?
bukan Rabbi syrah li sadri. Langsung 2 buku. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kalau kita balikan maknanya ini ya secara bahasanya. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat fakir, sangat-sangat butuh dengan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Istri yang salihah adalah kebaikan. Ungkapkan, sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku ini fakir, sangat butuh dengan kebaikan berupa istri yang salihah. Dan kebaikan di sini itu salah satu saja. Makanya kita tidak sebut ini bukan doa minta jodoh. Tapi salah satu kebaikan itu adalah jodoh yang baik. Begitu juga yang lain tentunya. Kebaikan yang lain berupa materi, kebaikan berupa kelulusan mungkin. Ketika Nabi Musa berdoa itu, tidak lama setelah itu datang seorang dari putri Syuaib dengan malu-malu. Akhirnya kita tahu kisahnya Nabi Musa alaihissalam menikah dengan maharnya apa? Bekerja selama 8, tapi boleh kalau dilengkapi 10 lebih afdal. Ini itu contoh. Atau Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Intinya minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum berupa kebaikan dan tidak usah sebut fokus satu nama. Apakah boleh seseorang yang terzalimi mendoakan keburukan untuk orang yang menzalimi? Sebaiknya tidak. Karena kita tidak bisa memastikan nanti yang akan ia dapatkan itu setimpal dengan apa yang kita rasakan atau tidak. Kita dizalimi, merasakan kerugian 20% misalnya dari suatu hal. Ketika kita berdoa ternyata fokus doanya untuk urusan supaya orang balas untuk orang, fokus sekali doa kita. Akhirnya Allah berikan dia musibah, ternyata dia dapatkan jatah 30-40%. Lebih dari apa? Ya, gitu. Makanya ya usikum wa ya nafsi, ya. Kalau berusaha kita untuk pandai memaafkan meskipun di awal terasa berat. Mungkin hari itu belum bisa maafkan, besok belum bisa maafkan, sampai batas 3 hari mungkin. Sebelum 3 hari kita sudah maafkan kesalahan-kesalahan orang. Bahkan di antara sahabat Nabi SAW yang sudah dikabarkan juga masuk surga, apa? Sebelum tidur dia sudah maafkan semua kesalahan kaum manusia. Kalau ada. Dan itu berat, namun kita berusaha untuk meniru mereka ridwanullah alaihim. Jadi anak tidak merekomendasikan untuk balas kezaliman. Setidaknya kalaupun tidak akan kita maafkan, bahwa kezaliman itu yang kita dapatkan adalah kebaikan nanti bagi kita. Kita akan mendapatkan balasannya nanti ketika di hari kiamat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum jika kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, tidak dengan menggunakan bahasa Arab? Boleh, tidak mengapa. Hanya saja tetap lebih afdal berdoa dari apa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan akan lebih afdal lagi kita perbanyak doa yang memang Rasulullah SAW banyak mengucapkannya. Apa doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW? Masya Allah. Silakan pilih nih. Allahumma, atau langsung Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Silakan. Ini termasuk doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini mujarrabat, zikir-zikir. Apa yang mau? Pintu-pintu surga lah. Fadhal. Ya. Boleh insyaAllah berbahasa Indonesia, akan tetapi fadhal. Sebaiknya kita insyaAllah tidak sulit menghafalkan doa-doa yang diajarkan Nabi. Tidak panjang-panjang. Pagi contohnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 hal ini kalau dikabulkan tidak lebih dari cukup. Dapat ilmu yang bermanfaat. Semua yang kita lakukan berdasarkan ilmu.
Rizki yang baik itu bukan soal materi saja. Kesehatan juga rizki yang baik. Banyak hal yang kebaikan rizki yang baik itu. Dan amal diterima. Singkat kan, tidak susah menghafalnya insyaallah. Tapi kalau memang bisanya bahasa Indonesia untuk beberapa poin misalnya, tidak mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya seorang perokok aktif yang sedang berusaha untuk meninggalkan rokok. Alhamdulillah dulu saya belinya berbungkus, sekarang per batang. Apakah ada yang merokok? Allah tidak. Ya. Wallahu a'lam. Tapi ini adalah suatu hal yang ketika kita melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita katakan tadi, bisa menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita doakan saudara yang curhat ini agar Allah mudahkan dia untuk betul-betul meninggalkan rokok ini, karena ini hal yang tidak baik, baik yang sifatnya duniawi ataupun sifatnya ukhrawi. Setidaknya ada usaha dia sudah untuk berubah meskipun masih, dan kita doakan supaya tidak lagi merokok. Dan adapun berhubungannya dengan doa dan sebagainya, kalau dia dalam melakukan suatu kesalahan sekecil apapun itu, ketika dia remehkan perhatian Allah Subhanahu wa taala, tetap saja dosa itu besar. Sekecil apapun dosa, ketika Allah yang kita remehkan, kita anggap remeh dosa tersebut, maka dia besar di sisi Allah. Sebaliknya, sebesar apapun dosa tersebut tapi tidak pernah kita anggap remeh, bahkan sering diingat, dan setiap kita ingat kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bernilai kecil di sisi Allah. Jadi jangan pernah meremehkan dosa. Bagaimana cara doa yang lebih afdal, doa sendiri atau doa secara berjamaah? Padahal kadang imam dalam berdoa juga kurang jelas. Doa sendiri yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu yang mustajab, di antaranya kapan? Antara azan dan iqamah, ketika sujud, ketika sebelum salam, itu di sepertiga malam terakhir. Pada waktu-waktu yang mustajab, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita katakan tadi, bisa jadi imamnya atau yang baca doanya, mimpin doa, dia doanya asal-asalan, atau mungkin cuma mengedepankan bahasa Arab. Dia enggak sedang berdoa, mungkin sedang baca syair mungkin, atau sedang ngomong bahasa Arab, antum aminkan. Atau dia minta yang antum sama sekali tidak butuh. Atau bisa jadi dia salah dalam melafazkannya. Maka sebaiknya lebih memilih untuk fokus berdoa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah boleh puasa dengan niat untuk mengontrol nafsu makan yang berlebihan di luar puasa Senin atau Kamis? Kalau ini jadi tujuan utama, tentu tidak boleh ya. Harus ikhlas karena Allah. Namun ketika dia berpuasa, dia minta kepada Allah banyak hal. Karena doa orang yang berpuasa itu termasuk yang dikabulkan. Jangan jadikan dia tujuan dia berpuasa untuk itu. Tapi kesempatan ketika dia berpuasa, yang jelas dia tidak akan makan ketika itu. Kesempatan pula dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia mendapatkan keinginannya, supaya bisa mengontrol nafsu makan yang berlebihan, begitu juga keinginan lain. Jadi jangan sampai tujuannya sifatnya duniawi. Kalau tujuan antum fokus kepada kesehatan saja atau pada ngontrol, yang antum dapatkan cuma itu saja. Dan ini sudah dipelajari kan dalam hadis arba'in yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kalau memang tujuannya dunia, yang akan dia dapatkan dunia saja. Ikhlaskan karena Allah. Adapun keselama dalam berpuasa, dia berbanyak doa dan dia melakukan usaha-usaha supaya dia keinginannya tercapai. Allahu a'lam. Safar yang seperti apa yang menyebabkan doa kita cepat dikabulkan? Safar secara umum disebutkan safar. Disebut safar itu perjalanan yang melelahkan gitu ya. Antum lelah dan antum bawa mungkin berupa bekal
Kalau sekarang kan udah banyak warung di mana nggak mesti bawa bekal. Kalau dulu susah, mau nggak mau bawa bekal atau bawa baju ganti. Intinya disebut safar, ini berlaku. Tentu, tapi semakin jauh, semakin berat, semakin melelahkan, semakin besar peluang kemungkinan dikabulkan doa. Ya, ini tentu bertingkat. Tapi untuk dikabulkan doa adalah untuk semua jenis safar, asalkan namanya safar. Semakin sulit, semakin ya, besar kemungkinan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi safarnya untuk menuntut ilmu, ya, untuk kebaikan, melakukan ibadah misalnya. Ustaz, Anda mau nanya Ustaz, apakah boleh doa yang dipimpin itu? Ini tadi udah ditanya ya. Ya. Kalau ketika khutbah Jumat memang dipimpin ya. Memang ada waktu-waktu atau masa memang doa itu dipimpin. Ketika khutbah Jumat, Idul Fitri dan yang lainnya, maka kita Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan boleh kita ikut mengaminkan. Ya, adapun mengangkat tangan karena Rasulullah SAW tidak contohkan, kita tidak angkat tangan. Adapun mengaminkan tidak mengapa. Ya. Itu memang doa bersama, itu bukan khatib saja yang berdoa. Hanya saja karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan, sahabat tidak mencontohkan mengangkat tangan, kita tidak mengangkat tangan. Oh kan semua doa harus angkat tangan Pak Ustaz. Angkat tangan, siapa yang mau berani contohkan doa ketika duduk antara dua sujud? Nah, itu doa itu ya. Coba kalau semua doa harus angkat tangan, coba praktekkan duduk antara sujud dengan berdoa. Karena ada Sami Allahu liman hamidah, karena dia tahu itu doa Rabbana, angkat dengan seperti sedang berdoa. Sekarang praktekkan duduk antara dua sujud. Mau tidak mau antum duduk antara dua sujud seperti ini? Mau tidak mau? Kalau semua dilogikakan gitu ya. Tapi faktanya kan tidak ada orang yang yakini Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd seperti ini pun duduk antara sujudnya tetap dengan meletakkan telapak tangannya di bawah, tidak di atas. Jadi tidak bisa dikedepankan logika. Kalau agama ini berdasarkan logika, tentunya bawah, telapak kaki sebelah bawah itu lebih afdal untuk dibersihkan. Khuf ya, khuf bagian bawah itu lebih afdal untuk dibersihkan dibandingkan yang di atas. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan mudah-mudahan juga yang mendoakan. Bagaimana, ini ada pertanyaan, bagaimana jika orang tua kita ketika marah beliau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan mengutuk anak perempuannya tersebut? Anak perempuannya. Apakah jika anak perempuan tersebut berdoa tidak sengaja, berdoa yang buruk itu pantas apa tidak Ustaz? Itu sengaja karena saking sedih dan saking sakit hatinya. Maksudnya orang tuanya itu tidak sengaja ya. Ya. Kita tahu pernah ada kisah, meskipun kita tidak bisa pastikan kesahihannya. Bisa jadi orang tua mendoakan keburukan untuk anaknya sekarang belum terkabul. Ternyata ketika anaknya sudah berubah, ketika sudah sukses bahkan baik, disenangi orang tua, ternyata dikabulkan doa buruk yang pernah ia ucapkan. Akhirnya orang tua menyesal. Maka sebagai orang tua, antum nanti kita semua akan menjadi orang tua, jangan sekali-kali doakan keburukan untuk anak kita. Mungkin saat itu belum dikabulkan, tapi bisa jadi ketika dia sudah besar, sudah dewasa, ketika kita melihat banyak kebaikan padanya, ternyata dulu kita pernah mendoakan keburukan untuknya, Allah kabulkan. Bahkan di antara ulama sering menghubung-hubungkan apa yang terjadi pada hari ini, yang terjadi pada mereka, sebabkan karena mereka ingatnya puluhan tahun yang lalu mereka seperti itu. Tidak mustahil, ya, karena tidak mesti langsung dikabulkan. Dan di antara usaha kita, anak ini lebih kepada yang anak fahami sendiri. Tapi tidak mustahil, ya, karena kita tahu Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Maka karena kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa mengontrol mulut orang lain, lisan orang lain kan tidak bisa kita kontrol. Apalagi ternyata orang yang
mulut keluar kata-kata untuk kita itu orang yang mungkin doanya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah tinggalkan wirid-wirid atau zikir-zikir mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan sore jangan tinggalkan. Zikir selesai salat jangan pernah tinggalkan. Bisa jadi doa yang keluar dari lisan itu akan dikabulkan, tapi ternyata kita juga mohon kepada Allah kebaikan, tidak jadi keburukan itu sampai pada kita. Maka bentengi, makanya disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekh Utsaimin juga menjelaskan belakangan bahwa zikir pagi dan sore itu bagi kita ibarat apa? Baju besi. Ibarat baju besi. Maka selagi dipakai, insya Allah akan bisa dengannya Allah berikan perlindungan kepada kita dari hal-hal yang buruk yang mungkin harusnya sampai kepada kita. Kalau Allah berkehendak, kalaupun sampai kepada kita, itu atas kehendak Allah, dan musibah yang kalau kita bersabar menghadapinya akan merupakan kebaikan pula bagi kita. Ini saran saya. Maka pertama tentu kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada orang tua atas kesalahan kita, dan karena sudah terlanjur minta mungkin kalau bisa ngomong sama orang tua agar didoakan kebaikan sebagai ganti dari keburukan tadi. Kalau sekiranya tidak memungkinkan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga zikir pagi, zikir sore setelah salat, dan zikir yang lainnya. Ini lebih kurang sama pertanyaannya. Ada berkenaan dengan mendakwahi orang tua secara perlahan, dimulai dengan mendoakan mereka dulu. Setiap sujud atau di waktu-waktu mustajab, doakan mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli walidayya. Kalau Allah sudah ampuni kesalahan-kesalahan mereka, akan banyak kebaikan yang mereka dapatkan. Mudah mereka mendapatkan hidayah, menerima nasihat-nasihat dari siapapun, termasuk dari anaknya. Karena orang tua tidak gampang menerima nasihat dari anak ya. Ingat kisah bagaimana Abu Hanifah, ulama besar, ketika ibunya ingin bertanya sesuatu tidak kepada Abu Hanifah, dia tidak mau tanya kepada Abu Hanifah, tidak percaya. Bukan meremehkan Abu Hanifah. Wahai Abu Hanifah, wahai anakku, tolong tanyakan kepada Abu Yusuf tentang perkara ini. Abu Yusuf itu murid Abu Hanifah. Ibunya minta tolong Abu Hanifah bertanya kepada Abu Yusuf, Qadi Abu Yusuf. Abu Hanifah patuh ditanya, wahai Abu Yusuf, ibuku minta tolong tanyakan perkara ini kepadamu, apa jawabanmu? Karena Abu Yusuf menghormati gurunya, jawabanku adalah jawaban yang akan kuberikan. Jawabannya jawaban Abu Hanifah. Selesai masalah kan? Artinya memang faktanya tidak semua, mungkin mayoritas tidak gampang gitu ya untuk menasihati orang tua, dan memang tidak tempatnya seorang anak menasihati orang tua. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau Allah bukakan hidayah kepada mereka, tidak ada yang mustahil. Ini saja, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun berkenaan dengan bisnis, boleh ngomong langsung atau mungkin pada kesempatan yang lain. Dan pertanyaan yang terakhir ini soal bisnis ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kalau mungkin untuk pada pertemuan yang selanjutnya saja hadiahnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.